Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadaka allati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, saudara kita lagi, Kang Mas, apakah seseorang itu yang telah sampai kepada makom fana bisa sambil bekerja, sambil berjalan, sambil menyapu, sambil memasak, atau sambil di keramaian? Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut, wajib mengetahui dulu akan fana itu. Kemudian fana ini kan terbagi dua, ada fana zahir, ada fana batin. Nah, apanya yang fana? Apanya? Rasa, ego, perasaan adanya kita. Namun secara syariat, seperti contoh fana zahirnya Syekh Siti Jenar, Syekh Mansur Al-Halat, secara syariatnya kenyataannya beliau yang mengucapkan ana al-had dan sebagainya. Namun secara hakikinya ego, pikiran perasaannya akan ada dirinya beliau telah lebur, telah sirna, tenggelam di dalam zatnya Allah, sehingga beliau itu sudah dikuasai, akal pikirannya ditarik dan dikuasai oleh zat yang maha mutlak. Nah, sehingga terjadilah fana zahir. Nah, yang bisa di dalam keramaian, kemudian dia tetap sadar, tapi sadarnya bukan sadar dirinya, sadar keakuan basyariahnya, itu bisa tetap berjalan, namun dia fana batin. Nah, contoh seperti orang mendirikan sholat. Orang mendirikan sholat itu seafdol-afdolnya memang harusnya fana batin di situ. Afdolnya begitu. Bukan hanya sholat yang seperti biasa-biasa saja, hanya memaknai daripada artinya, memfokuskan kepada gerakannya saja semata dan sebagainya. Tapi minimalnya sholat itu adalah musyahadah. Nah, afdolnya adalah fana, lebur keakuan basyariahnya, sehingga tajalli daripada af'al, sifat dan zat yang menyaksikan. Maka dia telah tenggelam, dia telah lebur, tidak merasakan lagi adanya dirinya. Namun secara syariat tetap dilihat dia mendirikan sholat. Maka kalau kita berpaham kefanaan itu hanya di dalam dia ketidaksadaran dirinya, terus tidak ingat lagi dirinya, seperti itu, lantas bagaimana dengan para sahabat, bagaimana dengan para wali, bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 24 jam di dalam keadaan fana? Nah, sementara yang hilang betul-betul akalnya, pikirannya, perasaannya ditarik betul-betul secara full, itu adalah orang yang fana zahir, majzub, secara 100% memang betul-betul tidak ingat siapa lagi dirinya, seperti orang tidur. Seperti orang tidur, tidak merasa lagi dirinya, tidak merasa ini dan itu dan apa dan sebagainya. Bahkan makan pun tidak ada keinginan sama sekali. Nah, sementara orang yang fana batin masih seperti orang biasa, seperti biasa. Dia masih kenal bapaknya, dia masih kenal saudara-saudaranya, seperti baginda Nabi, sahabat-sahabat yang lain masih kenal Sayyidina Umar dan sebagainya. Nah, itulah contoh orang-orang yang fana batin, sehingga 24 jam seperti itu dia baqabillah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefanaan ini tidak bisa juga kita serta-merta langsung menyimpulkan hanya dengan suatu petunjuk yang memang petunjuk itu memang mengarahkan dalil. Tapi kalau kita belum merasakan tentang itu semua, lantas menyimpulkan, nah jadinya aneh sekali. Nah, sementara fana itu memang perlu dialami.
bukan hanya diceritakan darinya. Artinya ketika pun diceritakan untuk suatu dalil, kita juga pernah mengalami itu. Nah, di dalam kefanaan itu contoh kecilnya, kalau kita masih merasakan adanya diri kita yang si jasmani ini, si rahmat ini, mau apapun sebenarnya zikirnya dan sebagainya, dia belum fana. Karena masih rasanya diri kita yang palsu itu, diri keadaman itu. Nah, namun dia mengetahui hakikat kejadian atau hakikat Muhammad, lalu dia merasakan hakikat Muhammad, bukan merasakan diri zohirnya lagi, tapi merasakan diri batin. Dia merasakan betul-betul diri batin itu, dan pikiran, perasaan lenyap di situ. Secara sadar-sadarnya hakikat Rasulullah tenggelam di dalam hakikat Rasulullah itu, maka itu dikatakan fana, lebur, seperti besi di dalam api. Besinya sudah tidak kelihatan, tapi besinya ada di situ, apinya yang kelihatan. Jadi rasa apinya itu yang kelihatan, bukan besinya. Tapi sebenarnya masih ada juga besinya di situ. Nah, seperti itulah konsep fana. Namun tetap saja ketika ini juga diungkapkan ataupun diperumpamaankan, tetap saja kalau belum mengalami tidak akan paham. Nah, jadi betul-betul mendalami, mempraktikkan seperti fana fi Rasulullah tadi, bukan lagi merasakan jasadnya, tapi merasakan batin itu sendiri. Nah, ketika dia terus seperti itu, pikiran perasaannya, keinginannya sudah lenyap, terganti menjadi fana fi Rasulullah. Habis itu fana dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya rasa Allah semata-mata. Nah, jadi ketika dia berbuat, berkehendak dan sebagainya, itu semuanya adalah kehendak daripada Allah. Itu semua adalah betul-betul dikuasai oleh Allah, dan itu tidak pernah seperti kaum-kaum yang selalu menjual atas nama kefanaan Allah lalu berbuat maksiat. Itu beda lagi. Itu namanya menjual Tuhan, memalsukan hanya karena mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan basyariahnya. Secara akal robbaniyah saja itu sudah tidak masuk. Kok rasa Tuhan mau bersetubuh? Tidak mungkin. Nah, itu otomatis dia rasa adanya dirinya. Kalau salah sudah seperti itu, akui saja. Akui. Karena ketika keakuan itu pasti adanya dirinya, adanya diri palsunya, basyariahnya. Sementara kita tahu tentang mencuri, makan, dan sebagainya itu adalah rasanya kita. Nah, termasuk berbuat yang tidak ini. Artinya ketika berbuat yang tidak itu tetap tauhidul af'al, namun jangan pernah menyalahkan Allah atas perbuatan itu yang kita lakukan dengan mengikuti hawa nafsu kita, dan lebih parahnya lagi menjual Tuhan. Nah, di situ perlu hati-hati. Jadi lenyapnya rasa ego, pikiran, perasaan itu kepada rasa Allah. Kalau sudah merasakan Allah, kemudian ada keinginan di situ, pikiran perasaannya tidak ada, lenyap adanya perasaan dirinya, nafsu dirinya, keinginan dirinya, dia merasakan Allah, zauk dengan Allah, tenggelam dalam Allah. Nah, itu keinginan Allah. Ketika dia berbuat, berkuasa dan sebagainya, itu keinginan Allah. Bukan makannya yang dilihat, tapi kuasa, berkehendak, tahunya itu kan sifat-sifat Allah. Nah, ketika dia tenggelam dalam fana kepada Allah, ada keinginan-keinginannya. Nah, itulah keinginan Allah. Cuma disinilah jalan-jalan yang sangat berlika-liku. Kalau sampai salah di dalam memahami, seperti itu bisa menjadi fatal.
dan bisa menyalahgunakan untuk memuaskan hawa nafsunya, sehingga apalagi mengatakan menjual-jual Nabi Khidir dengan peristiwa Nabi Musa. Nabi Khidir itu orang makrifat, kemudian bisa melanggar daripada syariat, padahal tidak seperti itu, dan menjual atas nama Tuhan, padahal untuk menginginkan hawa nafsunya itu supaya enak. Kan seperti itu. Jadi leburnya keakuan dirinya, basariahnya itu tidak mungkin mau seperti itu. Nah, jadi jangan pernah jual-jual juga atas nama Nabi Khidir. Memang sebetulnya tidak ada istilah bahwa orang-orang yang belajar ma'rifatullah itu harus sempurna daripada lahir batinnya. Tidak. Ilmu ma'rifat itu kedudukannya di sir. Jadi yang ma'rifat itu apa? Mulut. Oh, gampang kalau mulut. Baca-baca buku, hafal sedikit, ma'rifat. Hati, ma'rifat. Bukan. Hati itu tempatnya pembersihan. Tazkiyatun nafs. Bagaimana tidak iri, tidak dengki sama orang, ini sama orang, dendam sama orang. Itu hati. Nah, nyawa itu hakikat. Nah, ma'rifat itu sir, itulah tempatnya ma'rifat. Sir itulah yang ma'rifat. Rahasia itu sendiri. Jadi jangan sampai kita menempatkan di mulut. Nah, itu tadi. Jadi pertanyaannya saudara kita, apakah bisa sambil berjalan, kemudian bekerja di keramaian, bisa sambil fana? Iya, fana batin. Maka kalau bisa diafdolkan memang secara syariat ya. Mendirikan sholat itu dalam keadaan fana. Ketika sudah takbir Allahu Akbar, tidak ada lagi rasanya dia, rasa hambanya dia, rasa keakuannya dia, keakuan basariannya dia, tidak ada. Murni berjalan sampai salam. Kalaupun ada lagi, dikembalikan lagi, dirasakan lagi, difanakan lagi kepada Allah. Nah, itulah yang jadi masalah. Biasanya fana itu diartikan seperti pingsan, baru tidak tahu, tiba-tiba baru sadar. Itu fana zohir, majzub. Bahkan jangan sampai fana zohir itu disalahgunakan dengan kesurupan. Nah, kan ada itu biasa. Saya dulu waktu di Ka'bah misalnya, saya waktu di Ka'bah itu tidak lagi ingat diri saya, padahal saya itu ditekan-tekan. Waktu mau cium Hajar Aswad misalnya, ditekan, ditendang lah sama askarnya, saya tidak rasa. Pada saat saya setelah berdoa baru saya kembali kesadaran saya. Nah, itu jangan diartikan itu sudah fana kepada Allah. Bagaimana mau fana kepada Allah musyahadah saja? Tidak. Fana kepada Allah tiba-tiba langsung begitu dan tidak tahu tentang akan zatnya Allah atau af'alnya Allah, atau fana kepada apanya. Karena begitu biasa memang orang-orang kesurupan alam bawah sadar itu tiba-tiba majzub itu kan bisa, tapi majzubnya ini bukan dalam pengenalan kepada Allah, bukan ditarik akalnya untuk kepada Allah, tapi alam bawah sadarnya menarik, bisa saja menguasai itu, baru dijual-jual. Fana itu bukan begitu. Fana yang sempurna itu fana batinnya yang fana, rasanya itu yang fana, rasa kemanusiaannya dia tidak lagi merasakan jasadnya. Dia tidak lagi bertubuhkan jasadnya, dia bertubuhkan Allah, dia bertubuhkan Rasulullah. Nah, antara dua itu, bukan dia mengakukan dirinya, bukan di jasadnya, bukan bertubuhkan lagi rasa dirinya. Nah, itu fana. Itulah fana yang dikehendaki oleh sebagian, bahkan mayoritas ulama-ulama. Jadi jangan sampai dikira kita harus hilang dulu semuanya hilang, alam semesta hilang, terus kita tidak tahu, sadar kosong, tapi kosongnya tidak tahu diarahkan kemana. Bukan begitu. Jadi bukan hanya kita meditasi, kholwat dan sebagainya terus kosongkan pikiran, perasaan, itu namanya mengkosongkan diri, tapi belum merasakan fana kepada Allah.
Nah, kosongnya pikiran perasaan itu rasa kita di mana? Kalau rasa kita melayang-layang di udara, ya bukan fana namanya, itu namanya menghayal. Pikiran perasaan kosong, tapi rasanya itu, rasa sejati kita, nurani kita itu merasakan yang bernama Allah itu. Nah, itulah fana fillah. Nah, sehingga ketika dalam keadaan seperti itu, fana batin bisa sambil berjalan, sambil berkendara. Namun kalau belum belum ke situ, belum bisa merasakan Allah, dulu-dulunya biasa kan, itu dianjurkan oleh para ulama musyahadah dulu, musyahadah saja dulu, musyahadah. Kalau belum musyahadah, ya cari dulu ilmunya, teorinya, apa yang mau dimusyahadahkan, apa yang mau disaksikan. Cari dulu apa yang mau disaksikan. Kalau mau menyaksikan janda pirang, ya cari dulu janda pirang, aplikasi-aplikasi janda pirang apa, baru saksikan dulu janda pirangnya. Nah, ini tidak tahu melanglang buana apa yang mau disaksikan dan sebagainya. Nah, kita tidak menyalahkan, artinya orang juga itu ada tauhid asma itu ada, tauhid afal juga ada, tauhid sifat. Kalau dia memang ke sifat kayak kudroh, iroda, ya saksikanlah itu musyahadah, gerak, musyahadah kepada sifat Allah, melihat sifat Allah kan, bukan matanya itu, tapi penglihatan itu kan, penglihatan itu kan sifat Allah. Jadi musyahadah saja dulu, tidak perlu kita kalau untuk referensi tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kita terlalu memaksa diri untuk paham di dalam fana itu secara teori saja, tapi melalui praktek nyata, betul-betul pikiran perasaan itu merasakan adanya Allah. Nah, rasa itulah rasa Allah. Kalau kita di mana, Mas? Jangan lagi ada kita di situ, diam, keluli dari situ. Itulah maksudnya kalalisanu. Diam sudah, rasakan saja yang Allah Subhanahu wa taala itu, yang meliputi segala sesuatu. Nah, jadi begitu Kang Mas ya. Sudah dijawab. Nah, kalaupun tidak sesuai dengan jawabannya kami kepada pendapat jenengan yang jenengan mau, misalnya, ya enggak apa-apa, dibuang saja. Kalau setuju ya silakan, enggak apa-apa. Namanya juga pendapat, kan pendapat itu berbeda-beda. Tapi satu kuncinya, seluruh di dunia yang pernah merasakan Allah, zauq kepada Allah, itu tidak ada bedanya. Ibarat satu wadah cangkir kopi besar, kan satu wadah ini, kopinya kopinya sama, gelasnya berbeda-beda, tapi kopinya sama, rasanya sama. Dituan di gelas berbeda, pasti rasanya sama, meskipun gelasnya itu berbeda. Nah, rasanya Allah begitu. Rasa Allah itu tidak ada rasa, tidak ada rasa. Jadi ketika ada merasakan Allah terus mengatakan Allah itu berjirim, berbentuk dan sebagainya, berarti bukan Allah, berarti itu masuk lagi ke sifat baharu. Nah, jadi ibarat orang-orang tauhid seluruh dunia ini, siapapun ketika merasakan Allah pasti tidak ada rasa. Allahnya itu yang tidak berasa. Allah itu tidak berbau. Kalau ada baunya bukan Allah. Napas kan masih ada baunya, masih bisa diraba. Sementara Allah itu Al-Latif, maha halus, tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa, maksudnya tidak bisa dirasa-rasa itu nih, tidak bisa diraba, tidak ada rasanya. Kenapa masih ada rasanya? Masih ada kan, kerasa di ini kita. Nah, kalau rasa Allah itu rasa yang tidak ada rasa, tapi bisa dirasa, bisa disadari, dizauq, pakai zauq itu. Bisa disaksikan dengan nyata, sudah sedia adanya, tinggal disaksikan dengan rasa sejati. Nah, jadi begitu hadirin, ibarat satu kopi, tidak mungkin satu kopi besar itu terus rasanya beda-beda. Tidak, pasti sama semua. Jadi zat Allah, zat mutlak yang bernama Allah yang meliputi segala sesuatu itu, yang tidak ada serupanya, itu sama semua, tidak ada beda. Jadi mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.